Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Pancaurlian Effendi dengan NPM 211506117 dan 4 rekan saya yaitu Elizabeth Pakpahan, Faiz Rido Utomo, Melinda Sari Sumadiut Putri, dan Fania Yolanda. Yang pertama akan disampaikan oleh Fania Yolanda. Pada Fania, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan simbol khas dari suatu negara atau wilayah. Karena bahasa merupakan unsur indispensable dalam berkomunikasi atau sebagai alat komunikasi withdrawing utama. Dalam melakukan interaksi, hubungan sosial dengan sesama di masyarakat, setiap orang butuh bahasa. Bahasa sangat beragam di dunia ini, karena setiap negara mempunyai bahasa masing-masing yang berbeda satu sama lain. Bahkan, bahasa dapat membedakan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Muhammad dan Ramlan tahun 2007 menjelaskan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antar masyarakat. Selain itu, fungsi bahasa juga melambangkan pikiran atau gagasan, perasaan, keinginan, dan melambangkan tingkah laku seseorang. Fungsi bahasa terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk menyatakan ekspresi dan segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan perasaan seseorang. Yang kedua, sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan maksud yang diinginkan disampaikan pada seseorang. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dan interaksi akan mempengaruhi banyak orang. Dari interaksi yang terus-menerus, bahasa akan memudahkan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda Sari Sumadiut Putri. Kepada Melinda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok, bahasa standar, dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Selanjutnya, pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta. Pada tahun 1980-an, ragam ini semula diperkenalkan oleh generasi muda yang mengambilnya dari kelompok waria dan masyarakat terpinggir lain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Elizabeth Pakpahan. Kepada Elizabeth, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Faiz, slide berikutnya. Oke, bentar. Itu Faiz mempengaruhi. Pengaruh, ya. Itu bisa dipotong kan nanti? Ini rekornya. Bisa, kan tadi udah bener, lu gimana sih? Lanjut. Bentar, ulang. Panca ulang dong dari tadi. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Elizabeth Pakpahan. Kepada Elizabeth, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan bahas tentang pengaruh bahasa gaul. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilanya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Ini sudah menjadi wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Inilah yang menjadi awal lunturnya bahasa Indonesia yang baik dan berganti dengan bahasa gaul.
slide selanjutnya. Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, 1. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. 2. Karena pengaruh lingkungan umumnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga, peran media. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan-iklan. Misal dari adegan percakapan di televisi. Artinya bahasa gaul tidak hanya kontak langsung antar masyarakat itu sendiri, tapi sebagian besar karena dipengaruhi oleh media. Yang kedua, media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja seperti cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa remaja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faiz Ridho Utomo. Kepada Faiz, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Berikut adalah data hasil survei yang kami bagikan kepada masyarakat. Yang pertama, berdasarkan survei yang telah kami buat menggunakan Google Formulir, kami mendapatkan 55 responden dengan taraf 1-5 untuk menghitung seberapa sering responden menggunakan bahasa gaul. Adapun 7 responden memilih jarang menggunakan bahasa gaul dengan persentase 13%. Ada juga 6 responden memilih nomor 2 dengan persentase 11%. Ada juga 16 responden yang memilih antara sering dan jarang menggunakan bahasa gaul dengan persentase 29,6%. Ada juga 14 responden yang memilih nomor 4 dengan persentase 25,9%. Dan ada juga yang memilih nomor 5 dengan persentase 14,5%. Dari data kedua, berdasarkan survei yang telah kami buat gunakan formulir, kami mendapatkan 55 responden dengan taraf 1-5 untuk menghitung apakah responden mengetahui bahasa Indonesia secara baik. Adapun yang memilih angka 1 yaitu paham dengan menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 11 responden ditambah dengan 1 responden yang memilih paham tetapi tidak melalui angka. Jadi jumlah responden yang paham menggunakan bahasa Indonesia ada 12 responden dengan persentase 21,8%. Terdapat 12 responden memilih angka 2 dengan persentase 21,8%. Terdapat juga responden memilih angka 3 sebanyak 16 responden dengan persentase 29,1%. Responden yang memilih angka 4 sebanyak 6 dengan persentase 10,9%. Dan ada yang terakhir, responden memilih angka 5, yaitu tidak paham dengan bahasa Indonesia sebanyak 7 responden. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei yang telah kami buat menggunakan Google Formulir, kami mendapatkan 55 respon dengan 3 pilihan, yaitu aku, gua, gue, gua, atau saya. Terdapat 21 responden memilih kata gua, gue, gua dengan persentase 38,2%. Dan juga terdapat 9 responden memilih kata saya dengan persentase 16,4%. Dan yang terakhir, responden yang memilih kata aku terdapat 25 responden dengan persentase 45,5%. Selanjutnya, data keempat, berdasarkan survei yang telah kami buat, kami mendapatkan 55 respon dengan 3 pilihan, yaitu kata kamu, lo, lu, dan Anda. Terdapat 31 responden memilih kata kamu dengan persentase 56,4%. Terdapat
satu responden memilih Anda dengan persentase 1,8%. Dan juga terdapat 23 responden memilih kata lo, lu dengan persentase 41,8%. Kemudian berdasarkan data kelima, kami mendapatkan 55 respon dengan 2 pilihan, yaitu lekas sembuh dan juga GWS. Terdapat 33 responden memilih kata GWS dengan persentase 60%, dan juga terdapat 22 responden memilih kalimat lekas sembuh dengan persentase 40%. Selanjutnya, data ke-6, berdasarkan survei Google Formulir kita, kami mendapatkan 55 respon dengan 2 pilihan, yaitu bosen atau tidak ada kerjaan, dan juga gabut. Terdapat 42 responden memilih kata gabut dengan persentase 72,7%. Dan terdapat 13 responden memilih gabut dengan persentase 27,3%. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, berdasarkan survei yang telah kami buat menggunakan Google Formulir, kami mendapatkan 55 responden dengan pilihan dengan 3 pilihan, yaitu kata bagaimana, gimana, dan GMN. Terdapat 6 responden yang memilih gimana dengan persentase 10,9%. Lalu terdapat 7 responden memilih kata gimana dengan persentase 12, GMN dengan persentase 12,7%, dan juga terdapat 42 responden memilih kata bagaimana dengan persentase 76,4%. Lalu selanjutnya, berdasarkan survei yang telah kami buat, dengan mendapatkan 55 respon dengan 2 pilihan, yaitu kata wajah dan komuk. Terdapat 39 orang memilih kata wajah dengan persentase 70,9%, dan terdapat 16 responden yang memilih kata bahasa gaul, yaitu komuk, untuk komunikasi sehari-hari dengan presentasi 29,1%. Selanjutnya, berdasarkan survei yang telah kami buat, mendapatkan 55 respon dengan 2 pilihan. Yaitu ingin tahu dan kepo. Terdapat 42 responden yang memilih kalimat ingin tahu dengan persentase 76,4%, dan juga terdapat 13 responden yang memilih kepo dengan persentase 23%. Selanjutnya, berdasarkan survei, mendapatkan 55 respon dengan 2 pilihan, yaitu santai atau santuy. Terdapat 30 respon memilih kata santuy dengan persentase 54,5%, dan terdapat 25 responden dengan persentase 45,5%. Lalu yang terakhir, berdasarkan survei yang telah kami buat, mendapatkan 55 respon dengan 4 pilihan, yaitu ayo, yuk, gas, dan kuy. Terdapat 14 responden yang memilih ayo dengan persentase 25,5%. Lalu terdapat 12 responden yang memilih yuk dengan persentase 21,8%. Lalu terdapat 24 responden yang memilih gas dengan persentase 43,6%. Dan yang terakhir, 5 responden yang memilih kuy dengan persentase 9,1%. Selanjutnya, cukup sekian presentasi dari hasil kerja kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum.